Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Agustiani, NPM 1904290057. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik budidaya tanaman tembakau. Tembakau adalah tanaman musiman yang tergolong dalam tanaman perkebunan. Tembakau pertama kali ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492 dan diduga berasal dari Amerika Selatan atau Amerika Utara. Tembakau merupakan serapan dari kata tabako yang berasal dari bahasa Spanyol yang dianggap sebagai asal kata. Pengolahan tanah dan pembuatan bedengan. Pengolahan tanah bertujuan untuk memperoleh peralatan yang baik. Pengolahan tanah yang baik yaitu 3 kali pencangkulan atau pembajakan dengan interval 1-2 minggu, kemudian di sekeliling tanaman pertanaman dibuat got atau saluran pembuangan air. Pembentukan bedengan membujur antara utara sampai selatan agar tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Lebar bedengan 1 meter, tinggi permukaan berkisar 25 cm, panjang bedengan 5 meter, atau disesuaikan dengan panjang lahan. Untuk memudahkan pemeliharaan, jarak antara bedengan dibuat sebesar 1-1,5 meter. Bedengan diberi atap atau naungan untuk melindungi benih dari cahaya matahari langsung. Atap dapat dibuat miring atau melengkung. Pemupukan bedengan. 1. Pupuk kandang diberikan dicampur merata dengan tanah permukaan bedengan 2 minggu sebelum benih ditabur. 2. Pupuk SP36 sebanyak 35-70 gram meter persegi diberikan 4-5 hari sebelum benih tabur lalu disiram. 3. Pupuk ZA sebanyak 35-70 gram meter persegi dan JK sebanyak 25-35 gram meter persegi diberikan 3 hari sebelum benih tabur dengan cara menaburkan di permukaan bedengan secara merata dan disiram secukupnya. Pemeliharaan bibit. 1. Penyiraman. Penyiraman pada 10 hari pertama sangat penting dalam keberhasilan pembibitan. Bedengan harus disiram secara intensif 3 kali sehari dengan air yang tidak terlalu banyak, yaitu 2 gembor untuk 10 meter persegi bedengan. Pada umur 10-20 hari setelah sebar, bedengan disiram 2 kali sehari dengan air 3 gembor per 10 meter persegi, dan pada umur di atas 20 hari setelah sebar, bedengan disiram 2 hari sekali sejumlah 4 gembor per 10 meter persegi. Setelah itu bedengan disiram hanya bila bibit kelihatan layu sebelum jam 10 pagi. 2. Hardening. Tujuan hardening agar bibit dapat beradaptasi dan memperkuat jaringan daun, batang, serta mengurangi resiko penyakit karena jamur. 3. Pemupukan. Pemupukan dilakukan apabila pertumbuhan bibit kurang baik. Pupuk yang digunakan adalah KNO3 30-50 gram per bedengan atau 4-5 sendok teh KNO3 untuk bedengan. Untuk bedengan 1 kali 5 meter. Kemudian dicampur dengan air lebih kurang 10 liter. Terakhir bedengan disiram kembali dengan air atau pembilasan. 4. Pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit di bedengan dilakukan dengan penyemprotan fungisida dan insektisida secara berselang-seling setiap 1 minggu sekali. Penyakit yang sering menyerang pembibitan tembakau adalah penyakit busuk batang atau dumping up. Hama yang sering menyerang bibit di bedengan adalah semut, ulat, dan belalang. 5. Pencabutan bibit. Umur bibit yang baik untuk dipindahkan ke pertanaman antara 38-45 hari. Pada keadaan normal, panjang bibit telah mencapai 15-20 dan jumlah daun 3-5 lembar. Pencabutan bibit dapat dilakukan beberapa kali dan memilih bibit yang baik. Sebelum dilakukan pencabutan bibit, bedengan disiram terlebih dahulu 2-3 jam sebelum cabut bibit. Pencabutan bibit dilakukan pada pagi hari dan pada sore harinya setelah jam 2 siang. Yang dicabut harus segera ditanam. 6. Pengolahan lahan. Untuk memperoleh produktivitas dan kualitas yang baik diperlukan pergiliran atau rotasi tanaman dengan tujuan mencegah perkembangan penyakit. Dalam rotasi tidak disarankan menggunakan tanaman yang termasuk famili Solanaceae. Tanaman yang dianjurkan antara lain dari famili Graminae dan Leguminosa. Pengolahan tanah ditujukan untuk memberi kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan akar tanaman tembakau, sehingga sistem perakaran berkembang baik dan mampu menyerap air serta unsur hara dalam jumlah yang cukup untuk menunjang pertumbuhan yang terjadi dalam waktu singkat. 7. Jarak tanam. Jarak tanam antar gulut atau antara baris tanam 90-105 cm dan jarak antara tanam dalam baris 50-60 cm. Dengan jarak tanam demikian, populasi tanaman per hektar berkisar 15.000 sampai 18.000 tanaman. Pada waktu tanam dapat menggunakan sistem jarak tanam double row, akan tetapi saat dangir
atau umur 30-40 hari setelah tanam diubah menjadi single row supaya pemeliharaan tanaman lebih intensif. Penanaman lubang tanam disesuaikan dengan jarak tanam dibuat dengan kedalaman 10-15 cm. Basahi terlebih dahulu tanahnya agar bibit dapat berdiri dengan tegak. Benamkan bibit sedalam akar leher. Waktu tanam lebih baik dilakukan pada pagi hari atau sore hari setelah jam 2 siang. Pemeliharaan tanaman tembakau. 1. Penyulaman. Penyulaman dilakukan setelah seminggu ditanam. Bibit yang kurang baik dapat diganti dengan cara dicabut diganti dengan bibit baru yang berumur sama. 2. Pengairan. Tembakau musim kemarau atau FO membutuhkan air secukupnya atau sekitar 100 mm per bulan selama pertumbuhannya. Namun pada saat panen tidak dihendaki hujan sama sekali agar dihasilkan mutu yang baik. Tembakau musim penghujan atau NO membutuhkan air secukupnya yaitu 90 mm per bulan pada saat panen. Hal ini agar diperoleh mutu yang baik, daun tipis, rata, lebar, elastis, dan berwarna cerah. 3. Penyiangan. Penyiangan dapat dilakukan setiap 3 minggu. Dapat dilakukan menggunakan tangan dengan cara mencabut gulmanya atau dengan menggunakan koret atau garuk. 4. Pemupukan. Penggunaan pupuk yang tepat baik berupa pupuk organik dan pupuk NP dan K harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dapat dilakukan melalui sistem pemupukan 4 tepat yaitu tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat jenis. 5. Pemangkasan. Pemangkasan pucuk maupun wiwil pada tanaman tembakau bertujuan untuk menghentikan pengangkutan bahan makanan ke mahkota bunga atau kuncup tunas sehingga hasil fotosintesis dapat terakumulasi pada daun sehingga diperoleh produksi krosok dan kualitasnya yang tinggi. Pangkas pucuk dan wiwil biasanya dilakukan secara manual. Pangkas pucuk dilakukan pada saat button stage atau saat daun berjumlah 20 helai di atas daun bibit. Pemangkasan wiwil dilakukan 3-5 hari sekali pada saat panjang tunas samping sekitar 7 cm. Wiwil dilakukan sampai panen berakhir. Pengendalian hama penyakit. Hama. 1. Hama ulat daun dapat dikendalikan dengan herbisida jenis permetrin. 2. Kutu tembakau dapat dikendalikan dengan pestisida jenis misakloroid. 3. Kutu putih dapat dikendalikan dengan sanitasi lahan dan menyemprot dengan insektisida chlorpyrifos. Penyakit. 1. Penyakit rebah kecambah. Penyakit ini dapat diatasi dengan pengaturan jarak tanam, pembibitan, disinfeksi tanah sebelum penaburan benih. 2. Penyakit tunas. Cara pencegahannya adalah melakukan sanitasi, pengolahan tanah yang matang, memperbaiki drainase, penggunaan pupuk kandang yang telah masak, rotasi tanam minimal 2 tahun. Panen dan pasca panen. Panen. Pemanenan adalah suatu tahapan yang penting diperhatikan dalam mendapatkan kualitas pemanenan yang tinggi. Adapun yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Kematangan daun. 2. Keseragaman daun dalam proses penanaman. 3. Penanganan daun hasil panen. Pengumpulan. Pengumpulan merupakan kegiatan memisahkan hasil berdasarkan varietas, kemasakan daun, ukuran daun, dan kecambah daun. Pengelompokan daun didasarkan pada kualitas yang mudah dilakukan yaitu berdasarkan warna daun yaitu warna daun hitam, warna daun kuning muda, warna daun kuning atau berwarna seperti jeruk, dan warna daun antara kuning orange. Curing. Curing merupakan proses biologis yaitu melepas kasar air dari daun tembakau basah yang dipanen dalam keadaan hidup. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.